Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Polikarta, ruang untuk semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar mengenal salah satu software di bidang sistem informasi geografis atau di bidang geospasial. Software yang akan kita pelajari kali ini bersama-sama adalah software ArcGIS. Software ArcGIS ini mungkin sudah lazim digunakan oleh sebagian kalangan yang bergelut di bidang sistem informasi geografis. Nah, ArcGIS itu sendiri adalah salah satu software yang dikembangkan oleh Environmental Science and Research Institute atau yang biasa kita kenal dengan sebutan ESRI, dan merupakan kompilasi fungsi-fungsi dari berbagai macam software GIS yang berbeda, seperti halnya GIS desktop, server, dan GIS berbasis web. Nah, proses instalasi ArcGIS sendiri, ketika kita menginstalnya, itu ada file, ada software yang terinstall, yaitu 4 software utama, yaitu ArcCatalog, ArcGlobe, ArcMap, dan ArcScan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari ArcCatalog dan ArcMap. Nah, ArcCatalog itu sendiri merupakan penampil data dari ArcGIS. Nah, sementara ArcMap ini adalah program utama dalam ArcGIS yang digunakan untuk memproses data, mulai dari menampilkan data, mengedit, menganalisis, sampai proses layout data spasial. Nah, oke, kita coba buka ArcCatalognya. Oh ya, di samping itu juga ada fungsi pemrograman yang terinstall pada saat kita menginstal ArcGIS, yaitu Python. Ini juga ikut terinstall pada saat kita menginstal ArcGIS. Nah, oke, kita coba buka ArcCatalog. Ini dia. Tampilannya seperti ini. Ada menu file, edit, ada geoprocessing, customize, ada Windows, dan ada menu help di sini. Lalu kemudian di bawah ini ada tools bar ya, ada toolbarnya. Nah, di sebelah kiri ini ada katalog tree, dan di sebelah kanan ini ada content, review, dan deskripsi. Nah, untuk menampilkan data, pertama kali kita mengkoneksikan ArcCatalog ini ke sistem folder kita. Caranya klik kanan saja di sini, lalu connect to folder. Nah, pilih saja di mana file yang kita simpan. Misalnya saya mengkoneksikannya ke komputer, lalu pilih ke misalnya di drive G, karena saya menyimpan data itu di sini di drive G, lalu pilih folder latihan. Ini boleh oke di sini, tapi saya cenderung memilih ke drive-nya saja, ke drive G, karena kalau misalnya kita membuat folder baru di drive G dan itu folder yang berisi data spasial, tidak perlu lagi melakukan folder connection. Jadi pilih saja G, oke, dia akan muncul di sini. Nah, ini dia. Juga muncul di tab content. Ini dia. Ada folder G, ada folder latihan. Oke. Nah, jadi ini ada folder, ada pohon katalog ya, ada folder connection, ada toolbox, kemudian database server, database connection, GIS server, my hosted service, ready to use service. Oke, kita coba buka data-data yang kita simpan di folder. Ini dia, ada contohnya, juga bisa dibuka di katalog tree maupun di konten. Saya data Kabupaten Maros, ini yang muncul. Akan muncul data-data spasial yang kita miliki. Nah, ada tipe shape file. Ini ada namanya sebelah kiri, ada tipenya.
Lalu kemudian ada jenis icon yang beda ya. Kalau modelnya seperti ini, dia berarti data poligon. Kalau kemudian seperti ini, ada model garis ini, berarti dia data garis atau data polyline. Kemudian ada titik-titik nih, ini berarti data titik atau data point. Kemudian ada seperti arsiran ini biasa itu dalam bentuk data raster. Kalau kemudian ada bentuk seperti globe, ini sistem koordinat. Oke. Nah, ini konten bisa kita ubah polanya, pola penyajiannya itu di atas sini, di toolbar ini ada large icon, munculnya seperti ini, list seperti ini, detail, dan thumbnail. Oke, kita pilih detail saja ya. Oke. Nah, untuk menampilkan data, melihat datanya seperti apa, tinggal diklik saja. So, ini bentuk propertiesnya, ada general, XY koordinat, Z koordinat, ada field index dan feature extent. Nah, ini adalah batas dari data tersebut. Kita lihat datanya, tinggal diklik saja preview. Nah, ini akan muncul, ini batas kabupaten kota, kemudian ini ada data kecamatan. Ini bentuknya poligon ya, ini poligon kebun. Kemudian ada poligon empang di sini, kemudian poligon pemukiman penyebarannya. Ini bisa kita zoom dengan cara men-scroll, baik zoom in maupun zoom out. Kita juga bisa memanfaatkan tools di atas ini untuk melakukan zoom dan menggunakan pen untuk menggerakkan, menggeser data. Kemudian extend untuk kembali ke kondisi di mana semua tampil. Oke, nah untuk data garis contohnya ini dia, kita bisa lihat ini data jaringan irigasi, ini data jalan. Tentunya ini tidak akan tampil secara keseluruhan ya, tergantung file mana yang kita klik, yang kita pilih. Oke, nah ini gunanya tab review. Kemudian ada tab description, kita lihat ini ada deskripsi dari data ini. Ada penjelasannya, sedikit deskripsinya, wilayah kerja perangkat pemerintah pusat dalam melaksanakan urusan pemerintah umum di daerah. Ini batas-batasnya, skala petanya, maksimum 1/5000 dan minimum 1/150 juta. Oke, contoh data titik seperti ini, misalnya kita lihat previewnya, ini dia. Oke, terus kemudian ini data dem. Ini agak berat sedikit ya, karena filenya cukup besar. Oke, kemudian ini ada data ekstensinya PRJ di sini. Ini data koordinat, sistem koordinat dari data Demnas Sulsel yang ada di atasnya. Oke, nah kenapa sih harus ada ArcCatalog, padahal kan Windows Explorer kan juga punya fungsi yang sama. Misalnya saya berikan contoh, saya mau mengcopy data ini, saya klik ini saya mengcopy, kan sama fungsinya, bisa mengcopy, mendelete, merename, kemudian ini memindah, mengkonversi. Kenapa ada ArcCatalog? Karena salah satu manfaatnya adalah, saya perlihatkan contohnya. Misalnya kita buka folder ini, di mana letaknya, itu di drive G, di latihan data Kabupaten Maros, ini dia. Nah, kalau di sini file di ini contohnya, saya berikan contoh ini saja, airport ya, atau ini arena olahraga. Ini hanya terbaca satu file, sementara kalau di sini kita lihat arena olahraga itu dia dibaca tersusun oleh banyak file di sini. Nah, jadi satu data memiliki banyak perangkat data yang mendukung. Jadi ini kalau kita mengcopy ke tempat lain,
atau ke perangkat lain, ini harus tercopy semua. Nah, kalau dia tidak tercopy semua, hanya satu atau dua yang tercopy, atau kekurangan satu atau dua, maka file ini tidak dapat dibuka. Sementara kalau di ArcCatalog kita cukup memilih satu file saja. Nah, ini mencegah jangan sampai file yang kita copy, file yang kita ubah namanya, file yang kita move, kita pindahkan, itu tidak kekurangan satu apa. Oke, jadi itu salah satu fungsi kenapa ArcCatalog ini mesti ada. Pada dasarnya fungsinya sama seperti Windows Explorer ya. Oke, selanjutnya kita coba buka RMap ya. Kita coba lihat bagaimana RMap bekerja. Ini dia RMap. Nah, terkadang RMap ini disebut ArcGIS, terkadang juga ArcGIS disebut RMap. Nah, padahal RMap itu bukan ArcGIS dan ArcGIS juga bukan RMap. RMap itu adalah sub dari ArcGIS. Nah, awalnya tampilan yang kita akan lihat seperti ini. Getting started-nya ada, itu akan muncul seperti ini. Apalagi pertama kali setelah kita menginstalasi, kita membukanya, pasti akan muncul seperti ini. Ini tidak akan muncul kalau kita berikan centang di sini. Kalau memang kita hendaki dia tetap muncul ya silahkan, kalau tidak menginginkan itu ya dicentang saja lalu pilih cancel. Berikutnya dia tidak akan muncul lagi. Nah, ini RMap, lembarannya seperti ini, halamannya seperti ini. Jadi di sebelah atas itu ada menu, terus kemudian di bawahnya ini ada tools. Nah, ini tools ini bisa diaktifkan, bisa juga dinonaktifkan. Itu kita mengaturnya di sini di customize di toolbar. Ini ada banyak pilihan tools, tergantung sesuai kebutuhan kita. Kalau kita membutuhkan silakan aktifkan, kalau tidak ya sebaiknya disimpan saja, disembunyikan saja. Oke. Nah, ini letak dari tools ini bisa dipindahkan, sifatnya custom sesuai selera di mana ditempatkan, dan sebaiknya jangan dipindahkan, sering dipindahkan supaya kita tidak bingung dalam menggunakan tools tersebut. Nah, di bagian bawah ini ada table of content, dan ini halaman ini disebut sebagai halaman kerja atau lembar kerja. Nah, ini merupakan view ya, bentuk view-nya seperti ini. Jadi dia kosong, ini data view. Lembar kerja data view itu seperti ini. Kalau layout view dia seperti ini. Nah, kita bekerja di sini ya. Kecuali dalam pengerjaan layout kita masuk ke layout view. Nah, kita bekerja di data view. Ini halaman kerjanya atau lembar kerjanya. Oke, ini fungsinya mirip dengan program-program gambar ya atau drawing, mirip. Itu ada perbesaran, ada kembali ke awal posisi semula misalnya, atau full extend, ada select element. Kita akan coba fungsinya masing-masing. Oke, di atas ini ada seperti biasa menu toolbar di software yang lain. Ada copy, ada paste, kemudian ada open, ada new, ada perintah untuk mencetak. Lalu kemudian di sini ada table of content. Table of content itu yang ini, yang di sebelah kiri. Kalau kita coba untuk close, kita close, sudah tidak ada. Kita munculkan table of content, dia akan muncul. Dan terminimize di sini ya. Misalnya kita lakukan auto hide. Lalu kemudian katalog. Nah, katalog ini yang dimaksud adalah ArcCatalog tentunya. Nah, katalog ini bisa kita munculkan juga di RMap. Nah, diklik saja, ini akan muncul. Kalau kita mau tutup silahkan, di auto hide juga silahkan, ya kan, tersimpan. Terus kemudian ada menu search, ini untuk pencarian. Ini pencarian, kalau kita mau mencari ya silahkan di sini. Biasanya fitur untuk mencari ini adalah untuk mencari untuk mencari
tools yang akan kita gunakan. Karena begitu banyak tools, terkadang kita lupa di mana posisinya, di mana letaknya, tapi kita ingat namanya, maka pencarian ini memudahkan kita. Tools yang dimaksud itu adalah berada di sini, di R-Catalog, di R-Toolbox ya. Nah, di R-Toolbox ini begitu banyak menu, begitu banyak tools yang disajikan. Terkadang kita lupa posisinya, silahkan saja mencari di search ini. Oke. Nah, berikutnya ini ada Python untuk pemrograman, lalu kemudian model builder. Pada kesempatan lain nanti kita akan jelaskan bagaimana model builder ini. Oke, berikutnya ada drawing. Ini juga termasuk menu toolbar standar ya. Ada drawing, ada pilihan drawing, ada kursor di sini, ada untuk menggambar di sini. Menggambar kotak, garis maupun titik, dan menuliskan huruf juga boleh di sini. Kalau kita mau mengetik sesuatu, misalnya latihan, oke, enter. Nah, ini ada pengaturan warna, ya, warna huruf. Ini kemudian untuk warna poligon, ini pengaturan warna garis, dan ini untuk warna titik. Lalu kemudian di sebelah sini, ini ada zoom in, zoom out, ada pen, ada full extend, zoom in fix, lalu kemudian zoom out fix, ada select element, identify, ada find, go to XY. Lalu kemudian kita coba ya panggil datanya, kita pilih ke tabel konten. Jadi ini bisa diatur saja di mana mau dipindahkan, terserah gitu, tapi upayakan untuk berada pada posisi awalnya. Jadi di awal lakukan pengaturan di mana letak toolbars yang dirasa nyaman gitu, dan pastikan dia tidak dirubah lagi pada saat kita membuka RMap berikutnya. Nah, kita coba panggil data ya. Untuk memanggil data kita gunakan ini add data. Ini sudah terhubung ke drive G ya. Saya menghubungkan ke drive. Kalau mau melakukan connection folder juga boleh di sini, connect to folder, seperti halnya di R-Catalog tadi. Itu bisa kita lakukan, tinggal pilih saja. Oke, kita coba panggil ini ya datanya. Nah, ini juga sudah kelihatan mana data poligon, yang mana data garis, yang mana data titik, yang mana data raster. Oke, kita coba panggil data, semisal saya ambil data sungai ya, mungkin ada sungai, ini dia sungai, ini data sungai gitu. Oke, ini data garis ya, kita panggil data batas, data kecamatan lah, ini ada peringatan ya, sistem koordinat. Oke, kita coba lepas ini dia, ini data poligon, ini data garis. Nah, ini tidak hanya sekedar poligon ya, gambar yang terbagi-bagi, tidak, namun poligon ini memiliki data sebenarnya yang bisa kita lihat pada tabel atributnya. Tinggal klik kanan di sini, lalu pilih open attribute table. Ini kita akan lihat, oh ada kecamatan, nama kecamatan, ada keterangan apa itu kecamatan, terus kemudian ada nama kabupaten dan nama provinsi. Nah, untuk melihat perbedaan itu, maka lakukan saja ini, klik 2 kali atau klik kanan, akan muncul properties dari layer ini. Tinggal pilih simbologi, lalu pilih kategori, pilih nama objek. Kalau kita bingung yang mana ini, kembali saja, lihat kembali di sini. Oke, oh dia di nama objek yang berbeda. Oke, silahkan close saja tadi, lalu klik 2 kali, pilih kategori, nama objek, lalu add alpha loop. Ini akan terlihat dia ada 24 poligon di dalamnya. Oke, ini kita sudah lihat ada perbedaan warnanya. Jadi masing-masing kecamatan sudah menunjukkan perbedaan warnanya. Oke. Lalu kemudian
untuk penjelasan namanya bisa lihat di kolom table of contentnya, sesuai dengan warnanya dicocokkan saja, ataukah kita menampilkan nama kecamatannya secara langsung. Pilih saja label di layer properties, saya ulangi, klik 2 kali, lalu pilih label, lalu pilih nama objek, ini jangan lupa dicentang, lalu kemudian OK. Ini sudah ada namanya, sudah ada namanya muncul. Oke, sekarang untuk data garis, ya data garis. Nah, demikian juga dengan data garis. Ini tidak hanya sekedar garis yang menunjukkan itu sungai, namun di balik itu ada data atributnya. Kita lihat di tabel atributnya. Ini dia, ada penjelasannya. Bahkan ada beberapa yang ada namanya, nama sungainya. Ini dia, ada nama Salok Cendrana, lalu kemudian Binanga Marana, kemudian Salok Camba. Nah, jenisnya remark ini menunjukkan jenis, ada alur sungai, sungai satu garis, kemudian ada sungai saja, jadi ada alur sungai. Alur sungai ini biasa merupakan sungai intermittent, ya, sungai yang hanya mengalir di saat musim hujan. Kemudian satu garis ini sungai kecil, dan alur sungai ini, sungai itu sendiri ini merupakan sungai yang mengalir sepanjang tahun. Oke, kita coba close lagi. Nah, jadi kalau kita mau menunjukkan warnanya, perbedaan warnanya, klik 2 kali saja, lalu pilih atau klik kanan, properties, lalu pilih simbologi, masuk kategori, masuk ke tadi penjelasan perbedaannya di remark, ya, add value. Oke. Ini sudah ada perbedaan warnanya. Masing-masing sungai, jenis sungai yang berbeda akan menunjukkan warna yang berbeda. Oke, ini data garis, dan demikian halnya dengan data poligon, ya. Data titik, ya. Data titik belum kita tampilkan. Untuk data titik, kita coba panggil data pendidikan. Oke, ini dia data pendidikan. Nah, ini titik-titik sekolah, ya, titik sekolah. Ini bisa kita lihat titiknya. Ini ada jenjang pendidikannya, ya, dan ini nama sekolahnya. Informasi mengenai titik ini bisa kita lihat langsung di tabel atribut, ataukah dengan cara mengklik identify. Nah, misalnya titik ini, tinggal klik saja untuk sekolah, ya. Ini akan muncul SMP Negeri 10 Bantimurung, pendidikan menengah pertama. Jadi akan terlihat identitasnya. Oke, demikian halnya juga dengan garis. Nah, kita lihat garis, ya. Biasanya garis untuk sungai itu hanya yang punya nama itu hanya yang sungai utama, atau sungai, ya. Ini ada namanya Salok Erek Lembang, jadi yang berwarna biru ini, atau yang jenis remarknya adalah sungai. Oke, sementara ini poligon juga sama. Kalau kita klik ini poligon, nanti juga ada informasinya. Ini kecamatan Bantimurung, ini kecamatan Cendrana. Jadi seperti itu. Nah, lalu kemudian ada fungsi lain, ini measure. Ini adalah untuk mengukur jarak, ya. Kita bisa mengukur jarak ini. Ini akan kelihatan jaraknya. Ini ada angka yang menunjukkan jarak yang kita tarik. Oke. Misalnya kalau kita mau menghitung berapa panjang dari utara sampai ke selatan, itu sekitar 55 km, ya, 55.492 meter. Oke. Adapun fungsi lainnya, fungsi lain dari tool ini akan kita temukan di sepanjang perjalanan pembelajaran kita secara bersama-sama. Oke, sekian untuk kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Oh ya, jangan lupa
kalau misalnya selesai menampilkan ini, jangan lupa di save. Caranya save as saja, terus misalnya simpan di drive G. Ini latihan, saya simpan di sini misalnya dengan nama pengenalan ArcMap. Oke, dia akan tersimpan, dan ketika disimpan dia akan terlihat seperti ini ikonnya. Ada icon dengan tipe ArcGIS ArcMap dokumen. Oke, demikian video kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Mohon maaf bila ada kekeliruan dalam penyampaian. Salam dari kami, Polikarta, ruang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.